Keluarga saya cenderung keluarga pedagang atau pebisnis. Kelas menengah biasa lah pada umumnya. Dari zaman kakek saya, kakek-kakek semua, ya orang kerja semua lah. Jadi orang yang percaya pada proses gitu. Bukan percaya tapi orang yang menjalani proses dalam hidupnya semua gitu. Jadi bukan orang yang apa namanya karena jabatan gitu, karena pangkat enggak. Negara ini kan penguasa ini kan bukan arisan dikocok siapa yang keluar, lo silakan ngerampok, kan bukan begitu. Dia tugasnya harus kerja urusin masyarakat, bukan sekedar bangun jalan tol buat hari esok. Iya. Kalau tertarik dunia hukum ya karena saya kuliah di Fakultas Hukum kan di awal. Kenapa tertarik kuliah Fakultas Hukum? Sebenarnya dulu saya pengennya jadi diplomat lah kira-kira gitu. Zaman-zaman SMA gitu kayaknya jadi diplomat seru, bidang hubungan internasional. Cuma waktu itu saya bukan orang yang kompetitif gitu ya, berkompetisi untuk masuk kampus negeri gitu, enggak. Saya dulu mah cenderung anak remaja yang biasa-biasa aja. Pas masuk kuliah cari kuliahan, yang zaman saya dulu itu yang ada jurusan hubungan internasional di swasta itu nggak ada. Terus tahun berapa tuh? wah itu tahun 90-an awal gitu kan. Bukan nggak ada tapi nggak gimana-gimana banget. Tapi juga nggak tahu kenapa waktu itu ya udah mau kuliah Fakultas Hukum aja. Karena waktu SMA saya demen sama pelajaran tata negara kayak gitu-gitu. Nah udah akhirnya saya daftar Fakultas Hukum, simple gitu ya. Pas kuliah makin demen sama apa yang saya pelajarin gitu. Jadi kayak oh begini, oh ada soal ini, ada soal ini. Jadi makin belajar makin bukan cuma makin ngerti tapi makin seru gitu. Dan ketemu logiknya lah pelan-pelan. Tapi juga di akhir-akhir saya kuliah hukum itu di Fakultas Hukum saya juga ketemu situasi di luar teks, itu di jalanan, di berita itu yang kok banyak yang nggak bener gitu. Kan waktu itu zaman masa-masa menjelang Orde Baru berakhir gitu. Ngelihat banyak berita soal kekerasan, isu-isu pelanggaran HAM jadi makin menarik. Jadi di akhir-akhir kuliah itu saya malah banyak diskusi soal hak asasi manusia yang nggak pernah diajarin di kampus. Tapi ada dosen-dosennya yang paham gitu. Dibungkus pakai mata pelajaran mata kuliah apa. Ngumpul lah saya suka diskusi, nyuri-nyuri, ikut seminar gitu dari dosen-dosen internasional kayak gitu-gitu. Nah dari situ terus ya karena situasinya gitu ya, jadi ya banyak isu hak asasi manusia, penembakan 12 Mei, peristiwa 13-14 Mei juga, makin ngelihat bahwa wah ini langsung nih kita dapat pelajaran soal hak asasi manusia kan. Jadi dari situ nggak lama saya dapat kesempatan gabung dengan Kontras. Tapi tahun berapa gabung dengan Kontras? 99 saya gabung, 1999 ketemu Munir diajakin udah. Nah tapi dari sisi ilmu juga saya nggak puas sama kuliah hukum. Akhirnya saya coba ngambil kuliah lain. Saya kuliah sosiologi, terus saya kuliah filsafat juga gitu. Sembari saya kerja di Kontras waktu itu. Nah, udah terus jalan lah itu, ya baca juga, ngelihat situasi juga, kerja juga kayak gitu-gitu. Dan akhirnya bukan cuma tertarik lagi. Jadi ya udah
ngegelutin di situ, ngejalanin ya, ngambil peran kecil lah dari satu perdebatan yang besar. Karena waktu baru reformasi, isu HAM kan sangat dominan ya, jadi salah satu pilar penting untuk bagaimana kita menata Indonesia waktu itu. Nah kita lewat kontras, saya ketemu banyak orang, ketemu banyak informasi, data, termasuk juga harus ngikutin perkembangan ilmu dan teorinya kan, ketika ngebahas hal-hal seperti itu. Jadi learning by doing, doing by learning gitu. Belajar, ngerjain, belajar kayak gitu-gitu aja. Lama-lama ya itu minatnya begitu kebangunnya. Jadi ya lama-lama jadi terbangun interestnya, perspektifnya, uji verifikasinya ke diri sama ke teman-teman di kantor, kan sama-sama bertukar informasi, belajar, saling kerjasama, ngolah data, analisa, apa sih. Itu sih. Mas, apa di dalam keluarga Mas ada yang memang menggeluti sebagai praktisi hukum, atau mungkin dari pihak ibu, bapak, atau saudara? Nggak ada. Oh. Keluarga saya cenderung keluarga pedagang atau pebisnis. Kelas menengah biasa lah, pada umumnya. Dari zaman kakek saya, kakek-kakek semua, ya orang kerja semua lah. Jadi orang yang percaya pada proses gitu. Bukan percaya, tapi orang yang menjalani proses dalam hidupnya semua gitu. Jadi bukan orang yang karena jabatan gitu, karena pangkat, enggak. Itu satu. Yang kedua, kalau pertanyaannya, saya sering ditanyain kayak begini kan, jadi belajar dari mana advokasinya gitu-gitu, atau kerja-kerja begini. Ya kalau dari sisi keluarga mungkin karena faktor ini kali ya, mungkin karena budaya di keluarga saya ya, kulturnya, apalagi ibu saya tuh orangnya A ya A, B ya B, A nggak bakal jadi B, B nggak bakal jadi A. Bukan kaku, ibu saya orangnya strict. Jadi kalau faktanya begini ya begini, gitu. Cara bicaranya cara kita menanganinya untuk A itu yang kita perlu bisa diskusikan, tetapi jangan dirubah A jadi B gitu. Ibu saya tuh orangnya begitu. Jadi kalau saya inget betul-betul gitu ya, menurut saya faktor ibu bapak saya lah yang ngedidik, mempengaruhi saya untuk menjalani apa yang saya pelajari, apa yang saya jalani, dan saya pelajari lagi, saya jalani lagi. Saya pikir di mana-mana semua orang seperti itu. Dan saya bersyukur saya punya orang tua yang mereka nggak pernah ngajarin saya untuk berbohong, menghindar, menjadi takut gitu, enggak. Mereka cuma ngajarin yang baik itu baik dan jalani, yang nggak baik itu jangan didekati gitu. Sebenarnya simpel, semua orang tua seperti itu. Cuma mereka nunjukin sama saya gitu. Jadi mereka nggak ada beban sama saya gitu. Sampai hari ini mereka, saya duga gitu ya, saya kan nggak tahu lebih dalamnya hati dan pikiran, tapi saya duga sih mereka nggak melihat saya sebagai beban, tapi ya udah, ini kan kita keluarga semua, keluarga kita memang begini gitu. Ya. Mas Haris kan sempat membuat TNI Polri marah ya, karena bye-bye aja mereka. Bukan, maksudnya terkait menyebut keterlibatan mereka pada peredaran narkoba yang dilakukan oleh terpidana mati Freddy Budiman. Terus gimana? Ya saya juga waktu itu dilaporin ke polisi sama institusi TNI, sama institusi Polri 2016. Dan saya waktu itu dianggap berbohong. Ternyata begitu diperiksa,
disangkain saya berbohong. Padahal saya memang ketemu Freddy Budiman. Dan ternyata betul, pas diperiksa ada CCTV-nya, ada buku tamunya, dan materi kesaksian saya juga, apa yang saya sampaikan juga sebenarnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan kesaksiannya Freddy Budiman yang sudah direkam juga lewat video itu, video yang di lapas itu. Jadi ya, tapi ya saya hadapi ya gitu. Saya ya tekanannya, sebenarnya sih tekanannya waktu itu jauh lebih dahsyat dibandingin yang sekarang ini soal pelaporannya Luhut yang saya di sidang. Waktu itu jauh lebih lebih ya bukan mengerikan tapi jauh lebih gitu. Nah, ada intimidasi juga ya? Ada diintimidasi, diintelin, diganggu, internetnya kontras soal itu dijebol, semacam lah. Tapi sih kalau hari ini ya kita kalau ketemu sama tim kontrasnya waktu itu ya senyum-senyum ketawa-tawa aja, wah gila waktu itu gitu-gitu aja. Jadi pengalaman indah ya masih? Apa? Jadi pengalaman indah malah. Jadi pengalaman indah dan bukan semakin indah tapi hari ini kan makin banyak buktinya dari apa yang kita sampaikan. Iya, sampai ada yang ngajak podcast juga ngebahas lagi, saya bilang males ah. Saya bilang ngebahas kayak itu lagi waktu itu. Saya bilang kan udah saya sampaikan dan nggak ada orang yang mau follow up dan akhirnya dia seperti lava gunung meledak sendiri sekarang. Gitu. Kan itu teori alamiah ya, alamiah itu. Apa kalau dalam hukum itu kita sebutnya atau dalam HAM itu sebutnya natural rights gitu, apa sesuatu yang alamiah yang dia speak for itself. Jadi dia akan menunjukkan itu sendiri. Jadi ya dengan waktu semuanya terbukti. Gitu. Perjuangan Mas Aris ini modal nekat atau ikut-ikutan? Keberaniannya itu dari mana, Mas? Kan nggak menghadapi itu ya. Ya orang suka bilang saya itu berani gitu ya. Ya mungkin saya berani, tapi juga mungkin saya biasa aja gitu. Kalau tadi saya dari kecil saya dididik sama ibu saya, mesti jalani sesuatu untuk tujuan yang benar. Kalau punya tujuan, fokus di sana gitu. Dan saya dilatih sama ibu saya misalnya. Dulu waktu kecil saya disuruh misalnya beli bumbu di pasar gitu, naik sepeda saya. Tapi ibu saya itu kalau dia nyuruh saya, dia udah kasih tahu dari rumah, nih duitnya segini, nggak dikasih lebih sama ibu saya, karena ibu saya tidak akan nyuruh saya untuk sesuatu yang dia nggak tahu. Nah, nih beli daun bawang, duitnya misalnya tuh zaman dulu misalnya 500 perak gitu ya, ini duitnya 500 perak. Maksudnya ibu saya apa? Kalau di toko yang dia akan sebutkan, itu memang harganya segitu. Jadi, kalau ada yang harga 550 atau 600 perak, itu berarti bukan toko itu. Nah, ibu saya tuh detail begitu. Nah, nanti jadi begitu saya nggak ketemu, saya pulang, dimarahin sama dia. Turun ke bawah nggak di pasar? Turun. Ke samping tangga nggak? Iya. Ada yang depannya toko ini nggak ada. Berarti salah. Gitu. Jadi dia kalau ngasih petunjuk tuh detail banget. Yang ini karena dia tahu, karena dia memang bukan orang yang cuma nyuruh-nyuruh doang, dia memang udah jalan ke pasar apa segala macam. Jadi saya dikasih detailnya begitu. Jadi kalau saya sampai salah, dia marah baru. Gitu. Dia uji dulu, ini begini nggak, begini nggak, begini. Nah, jadi saya ngelihat ya, kalau kita punya bahan yang bagus, jalanin cara yang benar, nggak ada yang perlu ditakutin. Bahwa ada yang terganggu, pasti terganggu. Tapi kita kan bukan mau mengganggu siapa atau mengganggu apa. Kita itu punya tujuan dan kita jalani dengan baik dan benar. Nah, guru saya
soal HAM itu lain lagi, misalnya Munir ya. Hmm. Sama, dia juga nggak terlalu banyak pidato, orangnya nunjukin aja. Dia kan Hmm. tipenya orangnya nyemplungin orang aja. Diajak atau disuruh ngerjain ke sana kemari gitu. Kalau Munir tuh dulu pernah nyeplos-nyeplosnya ngomong, dia kan bilang gini, ngumpul sama orang yang pinter, pinter itu bukan cuma pinter ilmunya, tapi pinter informasinya, dan kita jalani dengan cara yang baik, berulang-ulang, itu nggak ada diskusi soal takut. Bukan kita bilang berani, tapi nggak ada diskusi soal takut. Kayak semacam, saya mau menafsirkannya, ya ini ada kayak begini, ada tomat nih, kalau didiemin 2 hari jadi busuk, maka kita harus angkat bahwa itu berat, kita cari orang atau kita angkat dikit-dikit. Lama-lama kan jadi ringan. Iya. Kalau dikerjakan. Nah, makanya dia pernah ngutip satu pemikir Prancis tuh, yang dia kutip dan jadi ngetop kutipannya Munir itu, kita nggak boleh takut, karena kalau takut menghilangkan kecerdasan. Padahal kita pinter, punya informasi. Gara-gara kita takut, kepintaran kita sama informasi kita nggak keluar. Gitu. Bang, kan selama karir abang nih banyak menangani kasus-kasus HAM ya. Nah, kalau abang melihat kasus-kasus HAM di Indonesia tuh sampai sejauh ini gitu ya, perkembangannya mau penanganannya itu seperti apa, dan pengalaman unik dan menarik yang selama abang alami ketika menangani kasus-kasus seperti itu, bang? Kalau kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia atau situasi-situasi pelanggaran hak asasi manusia itu sampai hari ini masih banyak terjadi. Padahal yang dulu-dulu nggak pernah diselesaikan. Kita hanya bisa sebagai bangsa mengungkap itu juga perannya masyarakat sipil. Perannya organisasi-organisasi seperti Kontras, LBH atau YLBHI, ya beberapa organisasi yang memang bukan sekedar ngomong teori dan dorong kebijakan, tetapi emang ada organisasi-organisasi yang tugasnya memang punya peran signifikan ya menurut saya. Organisasi seperti Kontras dan juga YLBHI dan LBH-nya di berbagai daerah itu. Ini memang organisasi-organisasi yang punya peran yang signifikan untuk mengungkap. Jadi bukan sekedar riset terus dorong kebijakan gitu, enggak. Tapi ngungkap. Nah yang kayak gini sekarang udah beberapa organisasi juga mulai ada ya, misalnya LBH Masyarakat, ICW juga dalam soal korupsi. Lalu ada beberapa. Kalau yang lain beberapa lembaga itu cuman nyari pakai ilmu dorong kebijakan. Fakta-faktanya kurang diangkat. Nah, ini perannya mereka menurut saya. Nah, kemudian itu kan diangkat. Kalau ada yang bilang bahwa LSM ini, masyarakat sipil ini, organisasi masyarakat sipil ini cuma kerja jelek-jelekin negara, bukan jelek-jelekin negara. Orang-orang yang komentar kayak gitu kan, kalau saya lihat kan cuman ibarat katanya, kalau sekarang nih di online cuman buzzer 20 ribuan aja lah. Tapi yang komentar-komentar kayak gitu, ada pejabat-pejabat komentar kayak gitu, itu artinya dia gagal paham soal demokrasi. Yaitu memang fungsinya masyarakat sipil mengangkat masalah dan kemudian mendorong atau mendesak si penguasa untuk menyelesaikan. Tujuan negara dibentuk kan itu. Negara ini kan, penguasa ini kan bukan arisan, dikocok siapa yang keluar, lo silakan ngerampok, kan bukan begitu. Dia tugasnya harus kerja urusin masyarakat, bukan sekedar bangun jalan tol buat hari esok. Ya kan? Tapi merapikan foto kita sebagai bangsa yang tercerai berurai-urai tidak jelas, sehingga kita bingung kita ini sebagai bangsa ini apa. Gitu. Nah, itu problem hak asasi di sana. Banyak orang yang mau bilang bahwa ya, tapi secara hukum nggak bisa begini. Hak asasi bukan hukum. Hak asasi itu dia sesuatu yang melekat pada setiap individu.
baik secara individu maupun individu secara bersama-sama. Pelajaran SMA. Ini kan sebenarnya pelajaran SMA. Gitu. Tapi sesuatu yang kita pelajari di SMA itu kita anggap itu sebagai pelajaran di SMA, bukan modal kita setelah SMA kita harus jaga itu. Salahnya kita sebagai bangsa itu, karena setelah dia SMA dia sibuk cari kuliah di mana, setelah kuliah dia sibuk cari kerjaan atau CSR-nya BUMN sebelah mana yang bisa mempekerjakan dia. Orang cuman sekarang ngeker warna, ya kan, berapa tebal warna merahnya. Nah, padahal postulat dari kita berbangsa, utamanya kita sebagai berbangsa, kan kalau sebagaimana yang didokumentasikan di pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan. Itu. Dan sejahtera itu bukan sekedar menciptakan lapangan pekerjaan yang terus undang-undangnya dibela mati-matian kayak Undang-Undang Ciptaker itu. Bukan begitu. Nah, jadi menurut saya situasi hak asasi manusia itu seperti itu. Nah, jadi masih banyak, bentuknya berbeda-beda, macam-macam. Ada yang dan juga itu sesuai karakter dari rejim penguasanya. Yang ada rejim yang modelnya memaksakan regulasi itu berdampak pada peniadaan, peminggiran hak, atau terciptanya peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM. Nah, itu situasinya seperti itu. Kalau dibilang modalitas kita untuk nyelesain ada. Secara teks undang-undang regulasi kita ada meskipun nggak sempurna. Institusinya ada. Problemnya kita itu sebagai bangsa ini juga problem secara global. Ruang pelaksanaannya, penegakannya, itu yang tidak terjadi untuk hak asasi manusia itu. Dan selalu di spin diputar dengan statement dulu. Jadi setiap ditanya ada statementnya yang viral naik di berita, ya orangnya tetap berdarah, fakta nggak keungkap, nggak dapat keadilan, nggak ada penyelesaian. Nah, makanya dalam hak asasi manusia beberapa tahun lalu itu ada ditafsir ulang dalam kerangka teori. Ada satu prinsip namanya answerabilitas, menjawab, dapat menjawab. Jadi nggak cuma bikin teks, nggak cuma mendirikan institusi atau mengisi orang-orang di institusi itu, nggak cuma kemudian memperbaharui atau menganggarkan, tapi ujungnya dari semua itu yang miskin naik nggak kehidupannya, yang anaknya hilang dicari nggak kebenarannya di mana, masyarakat adat menjadi lebih baik atau makin tergusur. Konkretnya itu. Sampai hari ini itu begitu ya HAM di Indonesia. Begitu, karena dan sekarang lagi ada tren pemenuhan atau memperbaiki kondisi HAM itu disorong ke sektor swasta. Ada hal-hal yang Anda nggak bisa sekarang. Itu tetap harus negara. Nah, sementara negara itu kan diisi oleh pelaksanaan oleh pemerintah. Pemerintah itu oleh rejim politik atau kelompok politik atau partai politik. Yang kita lihat hari ini orang-orang tersebut, kelompok-kelompok tersebut, ya udah mau selesai aja masih kampanye. Padahal kan dia udah mau selesai, gitu ya. Masih kampanye, gitu. Menurut saya, mestinya kan nggak begitu, mestinya kerja. Jadi ya dimaki-maki, nggak populis, ya nggak apa-apa. Cuma tugasnya dia memperbaiki yang salah. Gitu. Bukan sibuk nyari investor, bukan sibuk gini loh. Emang nih bangsa ini kalau nggak bikin ibu kota baru, bubar apa? Kalau kita cuman mampunya bikin jalan dari daun pohon yang ada di pekarangan kita, ya kita bikinlah itu. Nggak usah kita terlalu ambisius yang menggeser alokasi APBN kita kemana, jor-joran. Nah, jadi menurut saya khawatir ada gagal paham, salah kaprah, atau memang ada sesat pikir
di para kontestan untuk menjadi penguasa itu. Itulah akibatnya tertunda-tunda hak asasi. Yang dicari pemakluman dan mendoakan balik, ya udah semoga kamu bisa bertahan hidup. Loh, kok penguasa malah doain kita supaya kita bisa bertahan hidup? Ini ada nggak sih kaitannya dengan sistem liberalisme yang berlaku di kita ya? Karena sistemnya kan membuat politisi itu harus cari modal, harus cari orang yang mendukung dia ketika kampanye gitu ya. Itu sih bukan liberalisme ya. Itu sih memang sistem kapitalistik politik. Politik ya. Iya, jadi sistem kapitalis itu kan menguasai alat kerja, modal kerja tadi itu untuk keuntungan dirinya. Gitu. Nah, ketika politisi nggak punya modal yang seharusnya, dia maka mencari cara secepat mungkin, jalur kilat, supaya cepat ngetop, ya kan? Iya. Supaya cepat ngetop. Misalnya hidupnya, gedenya, kerjanya di mana, tiba-tiba nyaleknya di sebelah mana, ya kan? Iya. Jadi dia bagaimana caranya supaya ngetop di sana. Yang kedua, ngetop aja kan belum tentu dipilih. Maka dia butuh uang untuk nyuap warga supaya milih dia. Dan itu ada pasarnya, kalau di sana 50.000, kita harus 51.000 misalnya. Otomatis ada modal yang dia tambah lagi, harus ngetop. Ini cuma 2 contoh aja. Kalau dia nggak punya duit, dia cari pemodal. Nah, pemodalnya kan juga nanya, kalau gua bantu lu kasih gua apa? Itu dia lingkaran nah, setannya. Kalau mudah-mudahan nggak begitu ya di Indonesia, itu di negara lain lah mudah-mudahan. Tapi di negara tersebut, kalau calegnya misalnya ada 40.000 orang, taruhlah sepertiganya nggak punya duit. Karena saya lihat juga kemarin beberapa orang yang nyalek itu kayak semacam nggak punya pekerjaan ya. Jadi nyalek itu ngisi kuotanya si partai. Dan mereka bilang, ya lumayan lah bang. Belum artinya kacau juga. Padahal kan orang-orang yang harusnya mewakili masyarakat, kita bukan menunjuk Gojek yang random, ini ada bingkisan lo antar ke sono gitu. Yang kita pilih ini adalah wakil buat kita semua untuk kepentingan yang beraneka macam ragam di satu wilayah. Maka dia adalah orang yang harusnya ngerti, orang yang punya pengalaman lah. Bagusnya kalau punya pendidikan juga ya, sampai batas minimum yang jadi syarat kan untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Nah, kalau itu nggak kejadian, kacau. Akhirnya makanya jadi tergantung siapa yang punya modal. Jadi kapitalistik politik itu. Iya. Bang Haris kan sejauh ini kan sudah mencapai banyak hal ya. Masih ada nggak sih yang ingin dicapai ke depannya, Bang? Pengen naik haji saya. Apa? Antrinya masih 20 tahun. Saya sih punya mimpi ya. Punya mimpi. Bukan punya mimpi, pengennya sih soal hukum sama HAM ini efektif gitu di Indonesia. Nggak perlu diviralkan baru jalan, nggak perlu bawa duit ke satu tempat baru pejabat-pejabat di situ baru menjalankan. Dan saya pengennya juga para penguasa itu memang bekerja untuk ngelayanin masyarakat. Kayaknya biarpun saya nggak diajak, tapi kalau itu kejadian kayaknya asik ya, indah betul. Saya juga dulu kan sering saya ngumpul sama teman-teman dari beberapa negara gitu, ngebahas simposium, workshop. Kalau dengerin negara lain kayaknya enak bener gitu ya. Majuin ini terus dalam beberapa hari kita dipanggil begini-begini untuk jalanin laporannya apa. Kalau di sini kalau laporannya dari penguasa jalan. Ya kan, tapi kalau misalnya kita yang warga tuh nggak jalan. Mungkin saya karena besar di dunia advokasi, kerja sebagai lawyer juga. Saya pengen merindukan tuh yang kalau warga biasa mencari keadilan atau orang yang sedang berproses
itu bisa normal jalan gitu. Nggak ada intervensi, nggak mata duitan, si A, si B itu. Nah itu yang saya punya harapan tuh di sana, kalau di bidang saya. Yang lainnya saya punya harapan warga kita itu berdaya ya, masyarakat kita berdaya. Kadang-kadang dengan situasi yang makin represif seperti sekarang ini, ketika video ini dibuat gitu ya, kita lagi banyak situasi represif. Tapi biasanya kadang-kadang ada perlawanan warga dengan caranya masing-masing. Dan saya berharap ini makin banyak. Karena kan ada pejabat-pejabat tinggi di Republik ini yang bilang, kalian tuh berisik, bising, dan kalian nggak tahu apa yang kita kerjakan. Ya memang demokrasi begitu. Dan tugasnya penguasa seperti itu. Bekerja lah. Toh juga dia bekerja hanya untuk kelompoknya aja, nggak bekerja untuk masyarakat. Setiap ditanya mana produknya buat masyarakat, kalian nggak ngerti. Ya memang kita nggak ngerti karena lu kagak ada produknya. Kebijakan yang dia bikin hanya untuk sekitarnya aja. Untuk menjalanin, ternyata dia juga pengusaha. Atau untuk keuntungan perusahaan-perusahaannya, keluarganya. Dan ini dicontohkan oleh yang tinggi-tinggi di negeri ini. Jadi yang di bawah-bawah pejabat, pengusaha, niru. Dan situasi kita hari ini seperti itu. Pasar konflik kepentingan. Pasar konflik kepentingan. Jadi semua orang berkonflik, pejabat ya pengusaha ya pejabat, bikin aturan untuk usahanya, atau bikin regulasi untuk orang yang bisa mengakses ke dia dan dia bisa dapat interest itu. Nah ini semua begitu. Capek sekarang kita nih ngumpul, asal ngumpul dikit, gue dapat berapa? Apa untungnya buat gue? Karena mati saya nih, gimana nih begini? Iya. Terus kita pun hadir disangkanya, lu pasti punya ada kepentingan. Loh, ya emang ada kepentingan saya. Orang yang saya dampingi. Gitu ya. Nah, situasi ini dibiarkan bertahun-tahun belakangan ini. Nah, saya pengen gitu ya, kita punya berubah ke sana. Kalau Bung Hatta bilang, kita harus cari pejabat dan pegawai negeri yang memang kerja untuk melayani. Itu punya etika di sana, melayani.